يقظة ومناما صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الهم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan timbulnya haibah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita teruskan. Maka cukuplah min jazaihi iyaka, balasan Allah kepadamu itu atas ala taati, atas ketaatanmu ialah an radiyaka laha ahlan, menjadikan kamu terus menerus gemar istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu. Itulah balasan yang pasti di hadapanmu. Karena sifat manusia itu pemalas untuk melaksanakan taat. Wa adamul i'tikad, manusia itu tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Itu sifat nafsu dirinya. Jika kau sudah dapat taat kepada Allah, berarti itu anugerah kepada dirimu. Fa ija wafaqa maulaka lil qiyami biha kana zalika jaja an mu'azilan laka fid dunya. Bila engkau sudah dapat melaksanakan semua ketaatan itu, maka itu tandanya adalah balasan yang disegerakan Allah di dunia sebahagian kecilnya. Sebagai tanda Allah akan membalas yang lebih bagus berupa surganya di akhirat. Subhanallah. Nah, ini orang kawas itu masuk surga gara-gara menyadari dirinya. Berarti orang ahli surga itu adalah orang yang di hatinya tidak ada perasaan aku, anania, rasa hebat, rasa agung, karena dia menyadari sudah. Ini penting mana nih? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani belajar, terus belajar. Ma'rifatullah pelajari. Kita beramal banyak, membaca salawat banyak, membaca apalagi salawat. Datang ke pengajian A, ke pengajian B, ke pengajian C, habis pengajian dituruni. Tapi tidak tahu ilmu ini, nah nol semuanya hasilnya. Ilmu apa ini? Kesadaran. Kita dapat duduk di pengajian, di majelis taklim itu pun sesungguhnya semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan diri kita. Subhanallah. Ya Allah. Nah, nyaman banget tuh. Dalam Iqazul Himam li Syekh Ajibah, seorang habib mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Quran surah At-Talaq ayat 12. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar kepada si hamba itu. Salat itu berat dikerjakan. Di dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal qasiin. Tidaklah yang mengerjakan salat itu, sungguhnya salat itu lakabirah, sangat berat. Illa 'alal qasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti bila pian kau mengerjakan salat, berarti itu anugerah Allah. Tidak mungkin tidak anugerah Allah, karena salat itu pasti malas dikerjakan oleh manusia, karena beratnya bukan main. Makanya ajabnya juga benar bukan main juga lah. Nah, sama-sama. Wa minha yashraku alaihi minal anwari wa yakshafu liqalbihi minal asrari wa hiya anwari tawajjuh wa anwaril muwajihah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqanan. Ketahuilah, kata Syekh Ajibah, cahaya Allah itu terus menerus datang kepada dirimu
minal anwari, dari berbagai nurnya atau cahaya-cahaya. Kemudian membukakanlah liqalbihi, pada hati orang yang taat itu, asror, rahasia-rahasianya. Tadi di kitab Fathur Rabbani sudah di season pertama tadi kitab Fathur Rabbani, kemudian kitab Jaini Dahlan, cahaya itu berupa ingin terus dekat kepada Allah, ingin dekat, merasa kurang dirinya, ingin dekat kepada Allah, ingin dekat maka orang-orang yang terus-menerus bergemar diri ingin dekat itu sampai terbukalah ma'rifatullahnya, asrar, rahasia Allah kelihatan, ma'rifat timbul, dari asrar timbul haibahnya. Haibah itu kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anwarut tawajuh, itulah cahaya Allah berikan kepada hambanya untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan berat fokus nih berat. Istiqomah, merasa kagum dengan Allah itu berat. Kadang-kadang oleh hembusan dunia kita hancur kita nih, rusak kita nih gara-gara hembusan dunia. Jadi ada kisah Paloi Bipen ini terakhir, Bipen kisah Paloi dia. Supaya pian jangan tegang. Waktu di bis ada nini tuh sampai dah. Bis itu kan biasanya di bis tuh sampai di daerah tertentu, kalau di Jawa lah terminal. Sampai di mau dekat terminal bayar jar jar apa Bib? Jar apanya, kondektur lah Bib. Oh kondektur lah, karcis bayar jar. Ada nini Tuhan nih, tunggu jar, nininya pina buta kan lihat kan udah tahu jual. Paloi duduk di sampingnya ini, mano keseleteng apa tuh, tas kah? Dah, rupanya kayak apakah kondektur ini nunggu lama kan, akhirnya jalan kondektur nih, udah keluar duitnya. Habis itu keliling lagi kondektur nih, waktu lain minta pulang lo nih tetap tunggu aja nih tetap mau utak pulang, seleteng nih, udah keluar juga, nguyak Paloi ini. Ulun aja membayarinya ke kondektor aja. Berapa aja? 20.000 jalan do bayari Paloi dong 20. Biasanya Paloi ini engken orangnya pelit. Ini kenapa akon? Jadi ada nenek undangar dibayar, baik hatinya pian lah jar nenek itu kan. Baik hatinya pian lah, makasih benar jar dengan Paloi nih. Paksa aja membayari jar Paloi. Kenapa? Kos leteng selawar kok yang di mukanya jadi terus letting Paloi bukan ini itu aja salah tarik ininya, paham jualan di luar nih. Seringkali kebaikan tuh karena orang lain, karena manusia. Nah ya kenapa? Karena terpaksa beneran bayar kalau Paloi, padahal biasanya pelit Paloi ini, bukan dari kesadaran hati. Ayolah kita sholat, kita beribadah, berzikirkah, kita membaca salawatkah, apa saja yang bersifat ibadah dalam hidup ini, belajar dari kesadaran hati. Kalau kita rajin melaksanakan semata-mata karena Allah dan menyadari perbuatan itu dapat kita lakukan semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يرى ولا يرى وفضله عن الورى